hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita sudah dikaruniai suatu kenikmatan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di ruang Gramedia ini untuk membahas suatu sosialisasi rencana yang kami susun selaku guru BJOK yang insyaallah akan dilaksanakan akhir semester 1 bertepatan dengan bulan Desember. Selawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita melakukan selawat pada baginda Nabi dan para sahabat kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, kami sebagai guru olahraga akan menyampaikan suatu rencana yang kami susun yang dimana kami akan sosialisasikan tersebut dan akan menunggu suatu respon dari Bapak Ibu Dewan Guru. Mungkin ada suatu sosialisasi ini yang kurang berkenan. Ya, pada kesempatan hari ini yang pertama harus saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru sudi hadir pada malam ini untuk memenuhi undangan kami untuk suatu sosialisasi. Kemudian yang kedua, kami akan sosialisasikan atau akan menerangkan tentang masalah rencana pembelajaran BJOK berbasis proyek seperti Kombel. Dan kami pun bekerja sama dengan beberapa guru dan kami mengambil model pembelajaran itu adalah SEM, yaitu Sport Edukasi Model, yang dimana ini menekankan beberapa metode yang digunakan oleh siswa, diselenggarakan oleh siswa dan diikuti oleh siswa. Kami sebagai guru BJOK hanya membimbing dan Bapak Ibu rata-rata semuanya jadi wali kelas dan untuk mengkoordinir bagian kelasnya. Oke, selanjutnya. Dan kami bekerja sama dengan guru TIK, pemuda seni dan juga pengurus OSIS atau pembina OSIS juga. Dan juga wali kelas 10 sampai kelas 12. Lanjut. Dan ini adalah latar belakang SEM, Sport Edukasi Model, merupakan suatu pendekatan pembelajaran BJOK yang menawarkan pengalaman pembelajaran lengkap dari konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Jadi gimana konteks kehidupan nyatanya tersebut akan bisa dilakukan oleh anak tersebut saat di luar jam sekolah. Terus Bapak? Tujuannya yaitu ada untuk mengembangkan keterampilan fisik sepak bola dan meningkatkan kebutuhan peserta didik, itu yang pertama Bapak. Kemudian yang kedua, mengembangkan pengalaman peserta didik dalam membuat perencanaan, memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik. Ini yang penting, memberikan pengalaman nyata di mana pengalaman tersebut anak menjadi panitia, anak menjadi peserta, dan anak pun yang memberikan hadiah dan menyiapkan hadiah semuanya. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif secara langsung saat proyek ini Bapak Ibu. Kemudian menebalkan karakter gotong royong, saling membangun antar siswa putri atau siswa putra seperti saling membangun. Lanjut Bapak. Kemudian capaiannya yaitu adalah pemahaman tentang permainan bola futsal, kemudian pemahaman beberapa taktik dalam permainan bola futsal, kemudian menunjukkan sikap sportivitas penting yang membangun kerjasama tim, saling menghargai musuh dengan teman, kemudian mengembangkan kepemimpinan dalam peserta didik. Ya, pemimpinan, karena semua peserta didik itu akan cikal bakalnya akan menjadi suatu pemimpin meskipun dalam suatu komunitas keluarga. Langkahnya pembahasan dalam teknika meeting, nanti ada suatu teknika meeting yang juga diselenggarakan oleh kelas 12 dibantu dengan pengurus OSIS. Kemudian menganalisis pertandingan dalam turnamen juga akan dibahas tentang masalah jadwalnya juga, apakah terbentur dengan liburan atau terlalu jauh dengan liburan, seperti itu Bapak. Kemudian pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Ya, perannya peserta didik menjadi panitia ini, maksudnya dalam SEM Bapak, seperti dibahasnya akan menjadi panitia, peserta, pelatih dan wasit. Semua dalam turnamen tersebut akan diselenggarakan oleh siswa dan akan diikuti oleh siswa. Seperti tahun kemarin
kita sudah menjalankan seperti di bahasa kearifan lokal, yang dimana kearifan lokal itu seperti bakpia, gobak sodor, itu pernah kita lakukan bersama di akhir semester 2 tahun kemarin. Terus Bapak. Ya, penanggung jawab kepala sekolah Bapak, penanggung jawab Bapak Ibu kepala sekolah dan fasilitator guru saya, guru PJOK, kemudian koordinator praktik guru PJOK dan guru TIK, ya, yang memberikan suatu skema atau memberikan suatu bagian pertandingan nanti yang dibahas dengan juga pengeras suara akan disiapkan oleh guru TIK. Kemudian mitranya yaitu adalah wali kelas. Kemudian ada pertanyaan Bapak Ibu, ada pertanyaan terutama dari golongan wali kelas Ibu. Bapak, saya kan tidak tahu futsal, tidak tahu peraturan futsal seperti ini Ibu. Bapak, kita sebagai wali kelas cukup berkoordinasi saja atau sering berkoordinasi dengan siswa. Gimana caranya siswa ini mengetahui sehingga sampai tidak terlalu capek menyusun strategi ini strategi. Jadi karena kenapa? Antar teman dalam satu kelas itu sudah tahu kemampuannya Bapak Ibu. Jadi sampai ada satu aja cukup koordinir saja Bapak Ibu. Kemudian peserta didik, komite dan orang tua peserta didik akan juga mendapatkan pemberitahuan tentang masalah program ini. Dan juga ada beberapa UKS yang akan dibantu oleh organisasi ekstrakurikuler PNR. Kemudian asetnya bahwa aset yang kita selenggarakan nanti yang pertama aset manusia, kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, profesional. Kemudian yang berjumlah berkisaran 34 guru yang berada di sini dan akan diikuti peserta didik 400, yang dimana 400 ini akan dibagi antar kelas dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian aset fisiknya, sekolah memiliki halaman yang cukup. Kemudian kita mempunyai fasilitas lapangan futsal dengan lapangan basket itu bisa digunakan dalam perlombaan nanti. Kemudian kami sebagai guru mempunyai fasilitas menyiapkan yang pertama itu bolanya, lapangan juga bola, kemudian kostum, rompi, fluid yang digunakan oleh peserta didik untuk menjadi wasit nanti dan semua anggota lainnya yang diperlukan. Nah ini waktu dan kegiatan Bapak Ibu. Insya Allah kalau misalnya ini tidak terbentur dengan rencana panitia SAS akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 November Bapak Ibu. Kemudian persiapan pertandingannya itu akan dilaksanakan tanggal 2 sampai 7 seperti itu. Puncak pertandingannya ada di tanggal 9 dan 13. Nah 9 dan 13 ini ada beberapa tim sudah tersingkir Bapak Ibu. Jadi ada beberapa 4 tim yang akan melakukan pertandingan. Kemudian festival akhir itu berada tanggal 13 dan evaluasi refleksi dalam program ini berada di tanggal 14. Rencana evaluasinya ada 7 Bapak Ibu, yang dimana tercapai tujuan dalam SEM ya dalam program ini tercapainya sampai mana yang kami buat. Kemudian umpan balik pengalaman nyata dari peserta didik dan pembelajar yang menggunakan model SEM. Kami akan menunggu sebagai guru PJOK apa yang kurang dalam program ini yang kita sudah laksanakan. Kemudian refleksi dari guru teman sejawat Bapak Ibu. Ya kami tunggu via japri, via tulis atau via tatap muka kami akan terima Bapak. Kemudian pengembangan sila seperti dalam pertandingan tersebut mesti ada koreksi dari Bapak Ibu semua dikarenakan Bapak Ibu semua menjadi wali kelas nanti. Kemudian keterlibatan aktif peserta didik dalam menjaga manajemen waktu. Jadi usahakan pada waktu pertandingan nanti itu akan diobservasi apakah pertandingan tersebut memakan waktu terlalu banyak atau terlalu lama. Seperti itu. Tantangannya kemungkinan tantangan nanti tidak sesuai jadwal Bapak Ibu. Kemudian tetap perbedaan kemampuan antar peserta didik. Jadi sangat juga ada yang kelas 10 itu lebih bagus dalam teknik dasar dalam permainan bola voli, ada yang tidak dalam mengetahui teknik dasar dalam permainan futsal itu di tingkat kelas 12.
Kadang ada yang lebih jago di kelas 10, kelas 12 main tidak, atau kelas 12 lebih jago daripada kelas 10. Itu sudah tantangan biasa. Kemudian kurangnya dukungan dari orang tua. Dukungan dari orang tua seperti itu, kadang ada yang melarang, kadang tidak, seperti itu. Kemudian ada beberapa waktu mungkin yang kita tidak terduga. Yang pertama, terjadinya hujan pada waktu saat pertandingan. Itu mungkin yang perlu kita waspadai, karena kita tidak bisa melanjutkan pertandingan futsal apabila ada hujan, karena akan mengganggu dalam pertandingan, terutama dalam segi lapangan akan terasa licin. Solusinya dalam tantangan tersebut, jadwal dengan koordinasi yang baik dengan komunitas sekolah. Makanya itu nanti solusinya paling tepatnya itu ada di technical meeting. Nanti technical meeting kita akan membahas tentang masalah jadwal, dan usahakan solusinya dari Bapak Ibu semua wali kelas memberikan motivasi kepada peserta didik supaya peserta didik itu tidak minder dalam pertandingan. Contohnya kelas 10 lewat kelas 12. Karena rata-rata kelas 12 ini besar-besar dan skillnya dan dasar dalam futsal itu kan bagus-bagus Bapak Ibu. Jadi bagian yang wali kelas 10 usahakan memberikan motivasi supaya anak didik Anda sebagai wali kelas itu mempunyai motivasi bagus. Ini adalah penjelasan tentang masalah program sport Ibu Kasem dalam yang akan kita laksanakan pada akhir semester 1 yang bertepatan dengan bulan Desember. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Technical meeting-nya itu kapan? Technical meeting sesuai jadwal itu berada di tanggal 3 sampai tanggal 10. Technical meeting-nya itu ada di tanggal 3 sampai 10 di bulan November Bapak Ibu. Jadi technical meeting tersebut akan tuntas membahas sesuai dengan jadwal kurikulum dalam mengadakan SAS.